semuanya, kalian pasti sudah tahu bukan bagaimana teknologi digunakan? Namun, dalam menggunakan teknologi, kita juga harus tahu bahwa ada etika dan dampak dari teknologi informasi. Etika dalam teknologi informasi melibatkan prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital dan internet. Mengapa etika penting dalam penggunaan teknologi? Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kita semakin bergantung pada berbagai perangkat dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, kejahatan cyber, dan ketergantungan yang berlebihan. Dalam etika berteknologi, kita juga harus tahu apa saja hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi. Yang pertama, yaitu hak cipta, yang melindungi berbagai jenis karya seperti perangkat lunak, database, desain grafis, dan konten digital. Jangan sampai kita melanggar hak cipta seperti plagiarisme, mengunduh file ilegal, dan menggunakan gambar atau video orang tanpa izin. Lalu paten. Dalam konteks teknologi informasi, paten dapat melindungi algoritma, perangkat keras, dan proses bisnis. Dengan contoh invensinya yaitu chip komputer, metode enkripsi data, dan aplikasi mobile dengan fitur yang unik. Yang terakhir yaitu merek dagang. Dalam teknologi informasi, merek dagang dapat berupa nama merek, logo, dan slogan. Contoh merek dagang dalam teknologi informasi yaitu Google, Facebook, Microsoft, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, adapun dampak teknologi terhadap kesehatan mental. Dampaknya terhadap kesehatan mental tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Dengan kesadaran dan upaya yang tepat, kita dapat memaksimalkan manfaat teknologi sambil meminimalkan dampak negatifnya. Lalu, bagaimana dengan pengaruh teknologi terhadap kesetaraan sosial? Ada beberapa pengaruh teknologi terhadap kesetaraan sosial seperti digital divide atau kesenjangan digital, di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam akses, penggunaan, dan keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga disebabkan oleh beberapa faktor termasuk tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, usia, dan jenis kelamin. Lalu yang kedua, dampak teknologi pada pekerjaan dan keterampilan manusia. Dunia kerja telah berubah karena kemajuan teknologi, terutama AI. Perangkat lunak dan mesin yang lebih canggih dapat mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Untuk menghadapi perubahan tersebut, kita harus menerimanya dan terus beradaptasi. Lalu yang ketiga, kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang. Solusi komprehensif diperlukan untuk kesulitan digital di seluruh dunia. Kita dapat membuat dunia yang lebih inklusif dengan bekerja sama dan memanfaatkan kekuatan teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Yang terakhir, terdapat contoh kasus nyata yang melibatkan etika teknologi informasi. Pada kasus Cambridge Analytica dan Facebook, perusahaan analisis data Cambridge Analytica mengumpulkan data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa izin. Data ini kemudian digunakan untuk menargetkan iklan politik yang sangat personal selama kampanye pemilihan umum di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Nah, pelanggaran etika yang dilakukan adalah penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi pengguna, dan memanipulasi opini publik. Itulah beberapa penjelasan etika tentang teknologi informasi. Semoga membantu.